Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda ingatkan kembali bahwa kita sekarang berada di hari-hari yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang agung, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, yang mana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari yang amal soleh itu lebih dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, apakah demikian juga dengan amalan jihad fisabilillah?" Rasulullah SAW menjawab, demikian juga dengan amalan jihad fisabilillah. Artinya, amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini lebih utama dari amalan jihad fisabilillah. Kemudian Rasul berkata, "Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'." Kecuali kalau ada seseorang yang keluar, dia berjihad dengan dirinya dan hartanya dan dia tidak pulang sama sekali. Ini menunjukkan bahwa amal soleh yang kita lakukan di hari-hari ini itu sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar pahalanya. Oleh karena itu kita tidak boleh menyia-nyiakan hari-hari yang mulia ini. Mari kita berlomba untuk mendapatkan ampunan Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan cintanya dan mendapatkan pahala di hari-hari ini. Dan kita banyak berzikir, ya, bertasbih, bertahlil, kemudian apabila sanggup berpuasa, kemudian bersedekah, baca Quran dan seterusnya. Dan termasuk talabul ilm, amalan yang sangat mulia, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita semua. Ikhwah yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas ayat yang ke-55 dari surat Ali Imran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qala Allahu ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqa alladzina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun." Artinya, idz qala Allahu ya Isa, ingatlah ketika Allah berkata, "Wahai Isa, inni mutawaffika, sesungguhnya aku mewafatkanmu." Nanti kita akan lihat apa arti mutawaffika di sini. Wa rafi'uka ilayya, dan mengangkatmu. Wa rafi'uka ilayya, dan mengangkatmu kepadaku. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan mensucikanmu dari orang-orang yang kafir. Wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat. Tsumma ilayya marji'ukum, kemudian kepadakulah kalian dikembalikan. Fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun, dan aku putuskan perkara yang kalian perselisihkan. Ikhwah yang Allah muliakan, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qala Allahu ya Isa, inni mutawaffika." Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan 3 penafsiran dari penafsiran ulama tentang makna mutawaffika. Yang pertama, inni qabiduk, wahai Isa, sesungguhnya aku memegangmu. Ya, diambil dari tawaffad da'in dainahu, ya. Jadi si orang yang berhutang memegang dainnya.
Jadi arti dari mutawaffika artinya adalah memegangmu. Ini yang pertama. Ya. Allah pegang dan Allah angkat ke langit. Ya, sampai akhir zaman. Ini maksud dari mutawaffika. Dan ini pendapat yang pertama. Wal qaulu tsani, pendapat yang kedua adalah mutawaffika wafatan naumin. Arti mutawaffika adalah menidurkanmu. Ya, artinya mewafatkanmu, artinya adalah menidurkanmu, menjadikan kamu tidur. Munammika, ya, munayyimuk. Li'anna an-naim mutawaffa. Karena orang yang tidur itu disebut dengan mutawaffa. Kalau kita lihat surat Az-Zumar ayat 42, demikian juga surat Al-An'am ayat 60, kita jumpai makna yatawaffa itu artinya menidurkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menggenggam jiwa, yakni ruh, ya, seseorang ketika kematiannya dan yang belum mati dalam tidurnya. Ya, dalam tidurnya. Jadi inilah yang menguatkan makna mutawaffika di sini adalah mewafatkan, tapi maknanya adalah menidurkan. Juga dikuatkan dalam surat Al-An'am ayat 60. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga adalah annaha wafatun haqiqiyatun. Wafat yang hakiki, wafat hakikiyah. Artinya betul-betul Allah wafatkan. Ya. Tawaffahu Allah wafatan haqiqiyatan wa sayuhyihi fi akhir zaman wa yanzilu ila dunya. Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya, betul-betul mewafatkannya, yang kemudian Allah akan menghidupkannya kembali di akhir zaman dan ia turun ke dunia. Baik. Dari tiga pendapat ini Syekh berkata, was-sahihu annaha wafatu naumin. Yang sahih adalah wafat naum, artinya Allah menidurkan Isa. Lianna Allah Azza wa Jalla lamma arada an yarfa'ahu ila as-sama' anamahu liyashula alaihi al-intiqal min al-ardi ila as-sama'. Karena Allah Azza wa Jalla ketika menginginkan mengangkat Isa ke langit, Allah tidurkan agar mudah untuk memindahkannya dari bumi ke langit. Lianna al-intiqala min al-ardi ila as-sama'i laysa bil amri al-hayyini li tul al-masafati wa bu'diha. Karena memindahkan dari bumi ke langit bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang ringan. Karena begitu jauh jaraknya, ya. Dan akan menyaksikan perkara-perkara yang luar biasa, ya, antara langit dan bumi dan juga di langit. Fa'anamahu Allah summa rafa'ahu na'iman hatta wasala ila as-sama'. Maka Allah Subhanahu wa taala menidurkan Isa, kemudian mengangkatnya dalam keadaan tidur sehingga sampai ke langit. Lakin hadzal qaul la yunafi al-qaul al-awwal alladhi ma'nahu qabidhu. Tetapi pendapat yang kedua ini tidak bertentangan dengan pendapat yang pertama yang maknanya qabid, yakni memegang, ya. Li'anna nihayatahuma wahidatun. Karena akhir dari dua pendapat ini satu, ya, artinya sama. La yunafil qawla amma al-qawlu ats-tsalitsu annaha wafatu maut fa qawlun dha'ifun yudha'ifuhu qawluhu ta'ala wa in min ahli al-kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Adapun pendapat yang ketiga bahwasanya ia merupakan kematian yang hakiki, ini merupakan pendapat yang lemah, yang dilemahkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, wa in min ahlil kitab. Jadi ada dari kalangan ahlul kitab, dia sebelum matinya akan beriman. Ya. Maksud qabla mautihi di sini adalah Isa alaihi salam. Wa hadza yadullu ala annahu lam yakut. Ini menunjukkan bahwa Isa belum mati, belum meninggal. Wa li anna Allah ta'ala lam yab'ats ahadan ba'da al-maut fayabqa kama fi nuzul Isa alaihi salatu wasalam fi akhir zaman.
Ya. Karena Allah Ta'ala tidak membangkitkan siapapun setelah kematian, sehingga dia kekal sebagaimana tentang turunnya Isa alaihi salam di akhir zaman. Ya. Dan makna wafat dalam Al-Quran ini, kata Syekh, banyak dalam Al-Quran. Ya, banyak dalam Al-Quran. Oleh karena itu, makna yang tepat adalah makna mutawaffika, maksudnya wafatan naum. Sesungguhnya aku mewafatkanmu, itu menidurkanmu. Baik. Faedah yang pertama yang bisa kita ambil di sini adalah at-tanbih ala annahu yanbaghi an nudzakkira an-nas bi ahwalil anbiya as-sabiqin. Di kita hendaknya memberikan tazkir, peringatan atau pengetahuan kepada manusia tentang keadaan para nabi yang terdahulu. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qala Allahu ya Isa." Ingatlah ketika Allah berfirman. Berkata kepada siapa? Kepada Isa. Maksud idz qala adalah uzkur, ingatlah. فينبغي أن يذكر الإنسان الناس بأحوال الأنبياء السابقين لما في ذلك من محبتهم والثناء عليهم ومعرفة أحوالهم وإبقاء ذكراهم وغير ذلك من المصالح العظيمة. Jadi seseorang hendaknya menyebut keadaan para nabi yang terdahulu kepada manusia, mengingatkan tentang keadaan mereka. Karena apa? Karena itu menunjukkan kecintaan mereka, ya. Dan pujian kepada mereka, mengetahui keadaan mereka, serta melanggengkan penyebutan mereka, dan maslahat-maslahat yang besar yang lain yang selain ini. Nah, jadi ada maslahat-maslahat yang besar yang bisa diambil dan diperoleh dengan kita menyebutkan kisah para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, ya, itsbatul qaul lillahi wa annahu bihurufin wa biaswatin masmu'ah. Di ayat ini menetapkan sifat qaul bagi Allah, dan qaul itu dengan huruf dan dengan suara yang terdengar. Jadi ya Isa inni mutawaffika wa hadha khitabu man yasma'. Ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada yang bisa kepada yang mendengar, ya. Summa huwa kalimatun min hurufin aw min ghairi huruf min huruf, ya. Jadi ini merupakan kalimat-kalimat dari huruf atau dari bukan huruf, tentunya dari huruf, ya. Walihadza kana madhhabu ahli sunnati wal jamaah anna Allah yatakallamu kalaman masmu'an biharfin wa shawt. Ini merupakan madhab ahli sunnah wal jamaah bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara, ya, berfirman dengan kalam yang terdengar, dengan huruf dan dengan suara. Nah, berikutnya fadilatu Isa wa mankibatuhu bi khitabillahi iyyah. Ayat ini menunjukkan tentang keutamaan Nabi Isa alaihi salam, di mana Allah Subhanahu wa taala menyerunya. Ya, fa inna man khatabahu Allah fa dzalika fakhrun lahu bila syak khususan. Jadi orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala ini merupakan fakhr, ya, kebanggaan baginya secara khusus, ya, bila syak, tanpa ragu, di mana Allah berfirman, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Sesungguhnya aku mewafatkanmu wafat tidur dan mengangkatmu kepadaku. Ini merupakan keutamaan yang sangat besar yang Allah sebutkan tentang Nabi Isa alaihi assalam. Kemudian yang kelima, berikutnya, ya, Anda loncat satu faedah. Faedah berikutnya, maksudnya yang keempat kalau Anda sebutkan, loncat satu faedah. Anna Allah Subhanahu wa ta'ala rafa' Isa bi jismih. Ya. Ini faedah yang bisa kita ambil. Allah mengangkat Nabi Isa dengan jasadnya. Karena Allah berfirman, wa rafi'uka. Sesungguhnya aku mengangkatmu kepadaku. Wal khitab li Isa. Ya. Dan khitabnya kepada Nabi Isa, di mana Nabi Isa terdiri badan dan ruh. Fayakunu raf'uhum bi badanih. Maka Allah mengangkat Nabi Isa itu dengan badannya. Ya.
Nah, berikutnya ikhwati fillah rahimakumullah, dari sini faedah berikutnya adalah itsbatu manqibatin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Penetapan tentang keutamaan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Jawabannya, wa dzalika anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam usriya bihi ila as-samawati as-sab' hatta ikhtaraqaha kullaha wa huwa yaqdhan. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam diisrakan, dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit 7. Ditembus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan jaga. Tidak dalam keadaan tidur. Wa Isa lam yurfa illa wa huwa naim. Sedangkan Nabi Isa tidaklah diangkat melainkan dalam keadaan tidur. Ya, Allah berfirman, "Inni mutawaffika." Sesungguhnya aku mewafatkanmu, artinya menidurkanmu wahai Isa. Dan ini merupakan salah satu pendapat yang tentunya kita tahu ini yang mendekati kebenaran. Wa ma'lumun anna thabata qalbi man yubashiru syai'a wa huwa yaqdhan aqwa min thabati man yubashiru wa huwa na'im. Dan merupakan hal yang maklum bahwa orang yang langsung menyaksikan sesuatu dalam keadaan terjaga, maka ini menunjukkan hatinya yang lebih kuat, sahabatnya lebih kuat daripada yang tertidur. ولهذا تجد بعض الناس إذا سمع الرعد الشديد والبرق الخاطف يغمض ويضع إصبعيه في أذنيه حتى لا يسمع. Oleh karena itu, kau dapat menjumpai sebagian manusia apabila mendengar suara gelegar halilintar, ya, yang sangat keras, ada kilat, ya, yang menyambar. Apa yang dilakukan oleh mereka? Sebagian manusia memejamkan matanya, menutup dua telinganya, ya, supaya tidak mendengar. Karena apa? Karena ngeri, ya. Wa yaqul, dan ia berkata, laitani nimtu qabla hadza. Ya. Alangkah bagusnya kalau saya tidur tidak menyaksikan ini. Gitu ya. Wal insanu tsabit alladhi yaqul, seseorang yang sabit, yang kuat, yang kokoh, ya, yang berkata, lan yusibana illa ma kataballahu lana. Ya, tidak akan ada yang bisa menimpa kami atau kita atau saya kecuali yang telah dicatat, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kami. Tajiduhu la yahtam. Ya, kau dapati dia tidak apa? Tidak takut. Ya, saya terjemahkan takut di sini. Kuat, ya. Nah, ini menunjukkan tentang kekuatan Nabi Muhammad SAW, sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Kan diangkat itu, ya, ketika peristiwa Isra Mi'raj dalam keadaan terjaga, menyaksikan berbagai macam hal di langit, ya, yang manusia biasa pasti ngeri. Ya, ini Nabi SAW menunjukkan kekuatan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Al-muhim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam usriya bihi yaqdhah bi ruhihi wa bananihi wa Isa indama arada Allah an yarfa'ahu anamah. Perbedaannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diisrakan, ya, itu dalam keadaan terjaga, diisrakan dengan ruh dan badannya. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam ketika diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, itu ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang luar biasa yang bisa kita ambil, yang kita kalau tidak baca ini, ya kita nggak sampai kemari. Ya, ini menunjukkan tentang apa ya, faedah, ya, atau fakihnya, kefikihan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kedalaman fikihnya beliau rahimahullahu taala. Baik, kita lanjutkan. Faedah berikutnya adalah manqibatun li Isa ukhra, manqibatun ukhra. Ada keutamaan lain yang dimiliki oleh Nabi Isa, di mana Allah mengatakan wa rafi'uka ilayya. Aku mengangkatmu kepadaku. Ini idhafah di sini. Allah mengangkat Nabi Isa kepada dirinya. Ini tidak dilakukan lagi. Ini merupakan keutamaan, ya, yang luar biasa. Liyakuna aqrab ilaihi mimma law kana fil ard, agar
agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada di bumi. Nah, faedah berikutnya, anna Allah azza wa jalla mana al-adza an Isa alladhi yumkinu an yalhaqahu min al-kuffar. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencegah adanya adza terhadap Nabi Isa. Ya, jadi orang-orang kafir itu menuduh Isa anak zina, menuduh menuduh Maryam melakukan zina. Ya, nah Allah sucikan di sini. Ya, Allah Subhanahu wa taala menghilangkan tuduhan. Allah Subhanahu wa taala membela Maryam dan Isa alaihissalam dari tuduhan keji, tuduhan kotor, ya, yang mereka tuduhkan kepada Maryam dan Isa alaihi assalam. Ya, Allah berkata, wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan aku mensucikan engkau dari orang-orang kafir. Allah membela Nabi Isa karena orang-orang kafir berkata innahu waladu zina, Nabi Isa itu anak dari zina. Qatalahumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas mereka atas tuduhan keji ini. Fatahharahu Allahu lima qalu, Allah mensucikan Nabi Isa ketika mereka berkata kepada Maryam, qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariyya. Ya, di surat Maryam Allah jelaskan tentang tuduhan mereka itu. Mereka berkata, wahai Maryam, sesungguhnya engkau mendatangkan sesuatu yang mungkar. Nah, mereka juga berkata, ya ukhta Harun, wahai saudari Harun, ma kana abuka imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiyya. Ya, bapakmu bukan laki-laki yang buruk akhlaknya, dan ibumu bukan pezina. Ya, dan ibumu bukan pezina. Ya, artinya apa? Ini secara tidak langsung menuduh Maryam berbuat apa? Berbuat zina. Mereka berkata, abuka ma kana imra'an su' bal huwa nazih wa ummuka kadzalik. Ya, mereka bilang bapakmu bukan laki-laki yang buruk, ya, ibumu juga suci. Nah, dari mana datang zina ini? Auzubillah. Ini perkataan keji, ya, yang dituduhkan kepada Maryam dari orang-orang kafir. Nah, kemudian subhanallah Allah jelaskan di ayat berikutnya di surat Maryam, fa asyarat ilaih. Ya, Maryam enggak jawab. Maryam berkata kepada mereka, mengisyaratkan, suruh tanya kepada Isa yang waktu itu masih kecil, dalam buayan, dalam gendongan, dalam ayunan. Ya, Isa lutifl, tanya sama anak kecilnya. Waktu Isa masih kecil. Qalu, mereka bilang, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kita berbicara kepada anak kecil yang masih dalam gendongan, masih dalam ayunan. Ya. Fa'ajabahum qabla an yas'alu. Nabi Isa yang masih kecil belum bisa ngomong, ternyata Allah kasih bisa bicara. Ya, yani Isa berkata, qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Aku adalah hambanya Allah. Allah anugerahkan aku Alkitab dan Allah jadikan aku seorang nabi. Hadza tathhirun 'azimun lahu wa li ummihi radhiyallahu anha. Ini merupakan tathhir, pensucian dari Allah Subhanahu wa taala, pensucian yang besar terhadap Nabi Isa dan ibunya radhiyallahu anha. Ya. Berikutnya ada faedah yang sangat besar, ya. Anna kulla man rama Isa bihadha as-su' fa huwa kafir. Setiap orang yang menuduh Nabi Isa dengan keburukan ini, dengan mengatakan Isa adalah anak zina, maka dia kafir. Maka dia kafir. Kenapa? Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengatakan inni mutahhiruk, aku mensucikan engkau dari orang-orang yang menuduh engkau dengan perbuatan yang menuduh engkau dengan macam-macam. Allah katakan minal ladzina kafaru. Ya.
Maka diambil dari faedah ini, orang yang menuduh Isa alaihi salam seperti demikian maka kafir. Ya, maka kafir. Nah, kemudian berikutnya, anna nusratal atba' nusratun lil matbu'. Bahwa membela pengikut, ya, sama berarti juga atau bermakna membela yang diikuti. Jadi ketika membela pengikut Nabi Isa, maka juga membela Nabi Isa alaihissalam. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini apa? Di sini Allah mengatakan waja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru. Menjadikan orang-orang yang mengikuti engkau di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat. Ya. Nah, dan sini bisa kita ambil pelajaran. Membela para ulama, pewaris para nabi, berarti membela siapa? Membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna nusratal atba' nusratun lil matbu'. Bahwa membela, menolong atba', pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama halnya membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di sekali lagi, ya, orang yang menuduh Isa maka kafir. Menuduh Isa anak zina maka kafir. Karena Allah tidaklah mengatakan mutahhiruk, ya, dari orang-orang seperti itu, ya. Yustafad min hadza awalan kufru haula. Maka diambil dari faedah ini kekafirannya mereka. Yang kedua, bahwa orang yang menuduhnya maka kafir. Kemudian tadi bahwa membela pengikut berarti membela yang diikuti. Nah, berikutnya ini penting sekali, saya akan bacakan, ya. Anna atba'a Isa mansuruna ila yaumil qiyamah. Bahwa pengikut Nabi Isa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat, dimenangkan oleh Allah sampai hari kiamat. Dengan dasar firman-Nya fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Jadi orang-orang yang mengikuti Nabi Isa itu diangkat oleh Allah, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas orang kafir sampai hari kiamat. Wa sabaqa lana an atba'ahu ba'da bi'tsati Rasul sallallahu alaihi wasallam hum ummatu Muhammad. Dan telah lalu pembicaraannya bahwa pengikut Nabi Isa setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man kafara bi Muhammadin fa innahu lam yattabi' Isa. Orang yang kafir mengafiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak termasuk pengikut Nabi Isa. Ya. Wa dzakarna wajhan akhar, dan kami sebutkan sisi yang lain, anna an-nasara sayakunun fawqa ghairihim min milalil kufr. Bahwa orang-orang Nasara mereka itu akan berada di atas orang-orang kafir yang lainnya. Lakin al-Islam sayakunun fawqa ghairihim min al-kufr. Jadi saya ulangi lagi. Kami sebutkan dari sisi yang lain bahwa orang-orang Nasara mereka akan berada kedudukannya di atas selain mereka dari agama-agama kekafiran. Lakin al-Islam fawqa al-jami'. Akan tetapi Islam di atas semuanya. Walakin mata yakunul Islam fawqa al-jami'. Pertanyaannya, kapan Islam di atas semua itu? Di atas semua agama? Jawabannya, idza raja'al muslimuna ila al-islami haqiqatan. Yakni apabila orang-orang Islam kembali ke Islam secara benar, secara hakikat. Amma idza lam yarji'u ila al-islami haqiqatan, ya, adapun jika kaum muslimin tidak betul-betul kembali kepada Islam, fayukhsha an yakuna an-nasara fawqahum, maka dikhawatirkan orang-orang Nasrani berada di atas mereka. Wal waqi'ul ana ma'al asafi syadid huwa hadza. Dan kenyataannya di hari ini, di saat ini, ya, adalah ma'al asafi syadid, ya, dengan sangat disayangkan itu seperti ini. Karena apa? Orang-orang Islam tidak kembali kepada Islamnya secara hakikat. Tapi kalau kembali kepada Islam secara benar-benar, ya, maka akan diangkat derajatnya di atas semuanya. Seperti perkataan Umar bin Khattab, ya, nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam.
Kami adalah suatu kaum yang Allah muliakan dengan Islam. فَإِذَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِغَيْرِ أَذَلَنَ اللَّهِ. Kalau kita mencari kemuliaan selain dari Islam, kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah itsbatu yaumil qiyamah, penetapan adanya hari kiamat, ya. Penetapan adanya hari kiamat. Kemudian berikutnya adalah subutu uluwillahi ta'ala bidzatih. Jadi menetapkan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala dengan zatnya. Nah, jadi banyak faedahnya. Kemudian di antara faedah juga adalah isbatul jaza. Ditetapkannya ada hari pembalasan, di mana Allah berfirman, fa'ahkumu bainakum. Fa'ahkumu bainakum. Saya akan putuskan di antara kalian. Ya. Nah, ada banyak faedah, tapi mungkin ini yang bisa kami sampaikan, ya, yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Sebelum kami akhiri, mohon ihtitamnya Ustaz. Baik. Mungkin ini saja barangkali Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi kita berada di hari-hari yang sangat mulia, jangan sampai kita menyia-nyiakan hari-hari kita ini, ya. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.